Oke, selamat malam teman-teman. Gimana kabarnya? Udah lama nih gue agak riding motoran. Biasanya sih hampir setiap hari riding nih motoran sekitar Jakarta Selatan. Untuk kali ini gue kembali riding menuju Jakarta Timur, yang katanya mau lihat jalur Pantura, jalurnya orang mudik. Coba nanti kita tengok apakah sudah ramai orang-orang yang pada mudik. Kita treknya kita lewat Kalimalang, Durensawit ke arah Bekasi. Itu jalur treknya orang pada mudik ya teman-teman. Ini udah suasana mau mendekati Lebaran atau Idul Fitri. Udah, kalau nggak salah ini puasa ke-18, hari Minggu, tanggal 8 Maret 2026. Mungkin teman-teman udah ada yang mudik atau belum ini? Demi menjaga keselamatan yang mudik menggunakan sepeda motor, harap hati-hati di jalan. Utamakan kecepatan, utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan. Lebih baik semoga lebih baik sampai di tujuan daripada terburu-buru yang ada nanti malah kecelakaan di jalan ya kan. Semoga selamat sampai tujuan yang tahun ini mudik ke kotanya masing-masing. Ini gue spill treknya dari Jalan Dewi Sartika, masih ramai lancar Jakarta Timur menuju ke arah Kalimalang. Kalimalang itu masuknya Jakarta Selatan atau Timur ya? Masuknya kalau nggak salah Jakarta Timur kalau nggak salah ya. Ini kalau kebanyakan nih orang dari kota Depok, Bogor, lewat arah Pantura pasti melalui jalur ini nih, jalur Dewi Sartika, Kalimalang, Bekasi, Pantura. Masih lengang teman-teman, belum begitu banyak orang-orang yang berseliweran yang akan mudik. Ngomong-ngomong nih teman-teman, udah ada yang pada libur belum kantor? Atau udah dapet THR apa belum? Semoga liburnya panjang ya. Oke teman-teman, nanti setelah Jalan Dewi Sartika ini kita belok ke kanan ke Jalan DI Panjaitan arah Kalimalang. Nanti kalau ada yang menarik gue record lagi teman-teman. Terowongan Cawang. Masuk di Terowongan Cawang teman-teman. Sebelah kanan rumah sakit PON. Ini halte rumah sakit PON ya kayaknya teman-teman, halte busway. Kalau motoran gini enaknya malam ya teman-teman, nggak panas, terus nggak terlalu macet. Biasanya sih kalau jam-jam sibuk hari Senin sampai Jumat itu lewat sini jalurnya macet teman-teman. DI Panjaitan
Cawang Uki teman-teman. Ini belum lama di sini ada galian teman-teman nih. Galian yang bikin macet perjalanan. Atau sekarang ini udah bersih nih. Berarti di sini udah lancar teman-teman. Udah nggak ada galian, lancar plong. Lancar jaya ini teman-teman, jalurnya enak. Tujuan kita ke BKT ya teman-teman. BKT Jakarta Timur. Dari selatan rumah gue di Volvo Pasar Minggu ke Jakarta Timur. Itu memakan waktu kurang lebih 7 kilo, hampir 7, kurang lebih 7 sampai 8 kilo lah teman-teman. Nah ini kalau setelah lampu merah ini masuk ke Kalimalang teman-teman. Kebanyakan nih orang mudik lewat jalur ini teman-teman ya, jalur Kalimalang. Oke. Ini jalur Kalimalang begini ya teman-teman. Nih kalau yang belum pernah lewat sini, ini jalur pertemuan Jakarta ke Bekasi. Paling dekat ini lewat sini teman-teman. Kalau mau ke Bekasi via jalur Kalimalang, nanti tembusnya ke Mall Metropolitan MM. Ini treknya enak teman-teman, tinggal lurus aja, lurus terus sepanjang jalan Kalimalang ini nanti ketemu Bekasi, kota Bekasi ya teman-teman. Maksudnya bukan Kabupaten Bekasi, tapi kalau sebelah kiri itu masuknya ke Jalan Kota Harapan Indah, kota Bekasi. Kalau lewat Jatinegara, Duren Sawit, tembus ke apa itu ya, Ninja kali ya. Anjir. Oke, kita lanjut. Hari Minggu sepi-sepi aja teman-teman, nggak ada yang pada keluar orang ya. Apa mungkin masih pada terawih kali ya? Soalnya masih maghrib sih, ini masih jam 7 malam. Gue kemarin habis ganti oli teman-teman, pakai Motul 1030 yang untuk yang speknya pakai mineral. Kalau motor yang di bawah 110 cc pakainya yang mineral aja teman-teman. Kalau motor di atas 125, 150 itu yang udah ada pendingin udaranya, pakai yang full sintetik. Nah kebetulan motor gue ini Beat. Jadi untuk spek olinya, spesifikasi olinya pakai yang mineral, karena itu emang cocok teman-teman. Itu kalau dibawa mesin panas dia akan mendinginkan mesinnya teman-teman. Oli spek mineral ini. Cuman kalau yang full sintetik, dia keadaan mesin motor panas, pada posisi saat berhenti dia mendinginkan otomatis sendiri yang full sintetik. Nah
Itu perbedaannya teman-teman. Untuk oli motor yang jenis sintetik dan mineral, ya itu sesuai kebutuhan aja teman-teman. Kalau yang full sintetik itu agak mahal, kalau yang oli mineral itu agak murah. Kemarin gue beli oli motul sekitar 60.000 lah, beli di marketplace. Gue sih lebih suka beli online teman-teman kalau beli oli, dan gue bisa pasang sendiri. Gue nggak pernah teman-teman kalau ganti oli di bengkel karena sangat merugikan teman-teman. Itu hijau ya. Dibilang merugikannya gimana nih teman-teman? Nah, di samping merugikan karena kalau di bengkel itu kan ganti olinya apa namanya itu, baut olinya kan kalau kekencengan, keadaan mesin panas, terus kita langsung ganti olinya, kita buka, yang ada itu bautnya jadi selek teman-teman. Makanya gue nggak pernah ganti oli, nggak pernah ke bengkel, lebih sering ganti sendiri aja. Itu kok gampang kok untuk ganti oli teman-teman. Membutuhkan kunci ring atau kunci pas ukuran 12. Kalau gue sih pakai kunci sok ukuran 12, terus sama tang buat buka keran olinya itu. Udah itu aja sih. Mendingan kalau bisa ganti sendiri teman-teman, ganti oli sendiri lebih aman kalau menurut gue ya. Kalau ke bengkel udah bayar mahal, takutnya bongkarnya sembarangan, ya merugikan lah. Kalau bautnya selek tuh, baut oli mesin, yang ada kita belah mesin teman-teman, malah habis banyak, yang ada malah turun mesin motor, makan banyak biaya kan. Itu aja sih teman-teman. Terus kalau bongkar CVT gue juga sendiri, nggak pernah ke bengkel. Kebetulan gue udah punya banyak alat-alat untuk servis motor, kunci shock, impact, ya itu gue cicil teman-teman satu persatu sampai akhirnya lengkap. Gue coba bongkar sendiri dan akhirnya bisa teman-teman, dengan belajar tutorial di YouTube. Modal nekat teman-teman. Ya kalau nggak begitu kita nggak akan bisa teman-teman, namanya kita belajar ya kan. Gacuan, rame gacuan ya. Oke, ini di jalan Pondok Bambu. BKT. Ini kita menuju BKT ya teman. Sampai di mana teman-teman? Oke. Oh iya, sampai servis motor ya. Untuk servis motor, throttle body, dan bersihin CVT itu sangat mudah teman-teman. Kalau yang udah biasa sih mudah, tapi kalau yang belum mahir bongkar motor ya gue saranin sih mendingan ke bengkel deh. Kalau gue sih udah pengalaman, udah lebih dari 15 tahun main motor, jadi gue udah banyak belajar tentang pengalaman bongkar motor ya teman-teman. Jadi
Jadi kalau ada kesalahan ya bisa gue otak-atik sendiri. Sate rame juga nih. Ini dikit lagi nyampe BKT teman-teman. BKT Jakarta Timur. Atau kalau ke kanan itu ke Duren Sawit. Bebek Maigun mana, Wi? Hah? Tutup ya bebek Maigun? Maigun. Tutup. Tutup bangkrut ya? Nggak ada tadi sebelah kanan kan? Kita lampu merah ambil kanan nih teman-teman, ke arah Duren Sawit ya. Kita udah masuk di Jalan Raya Duren Sawit ya teman-teman. Ini gue niatnya sih mau ke itu tuh, ke mana? Pasar malam. Yang ada di Duren Sawit. Katanya sih rame. Sebelah kanan itu tuh pasar malam teman-teman. Rame. Coba nanti kita ke sana ya. Ini kita ke Duren Sawit dulu teman-teman. Nanti kita ke sana ya, ke lihat pasar malam itu kan menjelang Lebaran nih. Ramai teman-teman, orang habis pada dapat THR, belanja, kan ke pasar malam baju Lebaran ya, itu udah tradisi. Dapat THR, belanja, bener gak? Bener. Ini jalur Duren Sawit ini panjang teman-teman ya, bisa tembus ke Bekasi, ke Harapan Indah, Cakung, terus pokoknya Sumarkon Bekasi, Cikarang. Ini juga termasuk jalur Pantura. Orang-orang pada mudik nih kalau urus ke jalur ini nih. Orang mudik biasanya pada lewat sini. Kalau nggak lewat sini, lewat Kalimalang. Trek ke jalurnya orang-orang pada mudik. Kayak lampu merah.